Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Online, perempuan dalam Nahdlatul Ulama memegang peran yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan organisasi. Sebagai organisasi agama terbesar di Indonesia, NU mengakui dan mengedepankan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan. Dalam pandangan NU, perempuan dipandang sebagai mitra setara dengan laki-laki dalam memperjuangkan ajaran Islam yang moderat, serta berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial dan keluarga. Dengan pendekatan yang moderat dan terbuka, NU menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil, sejahtera, dan beradaban. Berikut tokoh-tokoh perempuan dalam Nahdlatul Ulama. 1. Haji Alisa Kotrunanda Wahid. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengurus harian Tanfiziyah, perempuan diamanahi sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022 hingga 2027. Salah satunya Hajah Alisa Kotrunanda Wahid. Sebelumnya, ia menduduki Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PBNU) mendampingi Hajah Ida Fauziah sebagai ketuanya untuk masa khidmah 2015 hingga 2021. Dalam Muktamar ke-34 NU yang diselenggarakan di Lampung pada Desember 2021 lalu, Alisa menjadi satu-satunya perempuan yang memimpin komisi rekomendasi. Alisa juga aktif dalam menebar 9 nilai utama Gus Dur melalui jaringan Gus Durian sebagai koordinator nasional. Kemudian, dalam forum pengumuman kepengurusan PBNU, Alisa menyebut bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan menjadi gerbang bagi perempuan-perempuan NU dalam memperluas khidmahnya bagi NU, bangsa, dan peradaban dunia. 2. Hajah Hovifah Indar Parawansa. Hovifah sejak mahasiswa sudah aktif di Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri. Pada tahun 2000, ia terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU sampai sekarang. Ia memimpin roda organisasi perempuan-perempuan NU itu selama 4 periode. Hovifah juga memiliki banyak pengalaman di dunia pemerintahan, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada 1999 hingga 2001, dan Menteri Sosial 2014 hingga 2018, hingga Gubernur Jawa Timur 2019 hingga 2024. Dalam kesempatan pengumuman kepengurusan, Hovifah diberikan waktu oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, untuk berbicara menyampaikan pernyataan mengenai keterlibatan perempuan dalam kepengurusan PBNU. Ia menegaskan kepentingan NU dalam memperhatikan perempuan dari 3 sisi paling tidak, yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatannya. 3. Hajah Sinta Nuriyah. Nyai Sinta menjadi rujukan publik, terutama mengenai isu-isu kesetaraan gender, toleransi, dan hak asasi manusia. Ia tampil seperti hari ini bukan hanya karena ia istri Gus Dur, melainkan karena ia memang tipikal perempuan pejuang. Kesetaraan, toleransi, dan hak asasi perempuan ia perjuangkan semenjak remaja. Ia dikenal sebagai perempuan kritis. Ia selalu merasa was-was ketika pemingkiran dan subordinasi terus menimpa kepada perempuan. Di dalam struktur kepengurusan PBNU, Nyai Sinta sebagai Dewan Penasehat. Selain itu, ia juga aktif sebagai pendiri Yayasan Puan Amal Hayati dan Dewan Penasehat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. Karya utama Nyai Sinta semakin digemari dan menjadi pedoman dalam kesalingan, yakni buku yang bertajuk Perempuan dan Pluralisme dan Wajah Baru Relasi Suami Istri. 4. Hajah Nafisah Sahal Mahfud. Ia merupakan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Badiiyah dan Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Pati, Jawa Tengah. Nyai Nafisah banyak menerbitkan karya terkait isu-isu perempuan yang diakomodasi oleh Rahima, salah satu organisasi penggagas Kongres Ulama Perempuan Indonesia.
Dalam media terbitnya yakni Suara Rahimah, Nyai Nafisah termasuk salah satu dewan ahli bersama dengan cendekiawan-cendekiawan muslim lainnya. Selain itu, sepanjang perjalanan dakwahnya, ia selalu tergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di bidang pendidikan. Kiprah Nyai Nafisah di organisasi, khususnya NU, tak perlu diragukan lagi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua PC Muslimat NU selama 2 periode, 1976 hingga 1987. Beliau juga diamanahkan memimpin Muslimat NU Jawa Tengah selama 2 periode, 1993 hingga 2005. Dan saat ini beliau masuk ke dalam jajaran pengurus mustasyar PBNU masa hikmah 2022 hingga 2027. Pada Kamis 10 November 2022, Nyai Nafisah berpulang karena sakit dan wafat di Rumah Sakit Islam Pati. 5. Hajah Mahfudoh Ali Ubaid. Nyai Mahfudoh merupakan seorang tokoh ulama perempuan dan politikus Indonesia. Sejak tahun 1994, ia adalah pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 2022, bersama Nyai Hajah Sinta Nuriyah Wahid dan Nyai Hajah Nafisah Sahal Mahfud, ia diangkat sebagai mustasyar PBNU dan menjadikan mereka sebagai mustasyar perempuan pertama dalam sejarah kepengurusan NU. Dalam kiprahnya, Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubaid pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Dakwah DPP PPP, Ketua 1 Pucuk Pimpinan Muslimat NU, Ketua 1 Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan menjadi pengasuh pesantren. Perempuan dalam Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya. Dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, mereka tidak hanya berkontribusi dalam dunia keluarga, tetapi juga aktif dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai bagian integral dari organisasi ini, perempuan NU terus menginspirasi perubahan positif dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap martabat setiap individu. Peran mereka adalah cermin dari kekuatan dan keteguhan dalam menjaga tradisi sambil menghadapi tantangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.